Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Roshkotin dengan NIM IST 2104113 akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat jaringan wireless. Berikut adalah simulasi dari jaringan wireless lantai 1 dan lantai 2. Seperti pada contoh simulasi di atas, mari kita buat simulasi baru dengan cara mari kita buka Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Kita klik icon Cisco terlebih dahulu. Masih loading. Baik, kita buat tampilannya terlebih dahulu dengan cara kita buat garis-garis, kemudian kita isi dengan warna-warna agar tampilannya lebih menarik. Nah, setelah selesai membuat garis-garis untuk lantai 2, kita lanjut buat garis atau kotak untuk lantai 1. Kita coba pakai garis bulat sebagai tempat servernya. Sekarang kita coba kasih warna. Kita no color, terus select warna agar lebih menarik. Kita pakai ini ini kali ya. Oke. Kita tutup. Kita buat di lantai 2 beberapa, terus di lantai 1 juga. Kita ganti warna dulu, silver kali ya, ini aja di sini. Terus di sini juga kita ganti lagi. Nah, di bagian yang bulat juga kita kasih warna. Kayaknya butuh garis lagi deh. Kita kasih garis di atasnya, sesuaiin sama yang tadi ya. Nah, oke. Selanjutnya kita butuh server, terus kita juga butuh PT Cloud, terus sama modem. Selanjutnya kita juga membutuhkan router untuk lantai 1 dan lantai 2. Masing-masing punya satu ya. Terus kita juga butuh switch. Masing-masing satu di lantai 1 sama lantai 2. Terus kita juga butuh access point. Oke. Masing-masing juga satu tiap lantainya. Oke, kita pindah dulu ini. Kita rapikan agar lebih bagus ya tampilannya. Selanjutnya kita butuh perangkat. Kita gunakan laptop. Di lantai 1 juga kita gunakan laptop. Terus kita pakai PC, satu PC aja. Selanjutnya kita pakai tablet, oke. Kita gunakan juga smartphone di kamar tamu, di kamar utama, terus di kamar lantai atas juga. Kayaknya udah cukup. Kita lanjut ke pemberian kabel. Kita hubungkan menggunakan kabel otomatis dari server ke cloud, terus ke modem. Kita juga gunakan untuk router lantai 1 ataupun router lantai 2.
Lanjut dari router ke router, sama juga menggunakan kabel otomatis. Kemudian kita hubungkan juga dari router ke switch. Lanjut dari switch ke access point. Kemudian di lantai 2 juga sama, menggunakan kabel otomatis dari router ke switch, kemudian dari switch ke access point di lantai 2. Kita rapikan ini dulu. Terus kita lanjut, kita ubah dulu nama access point-nya. Kita klik, kita blok dulu. Kita ganti jadi lantai 1. Di access point lantai 1-nya lagi kita blok. Kita kasih nama lantai 2. Oke. Lanjut ke router, kita kasih nama router lantai 1. Terus lantai 2 nya juga router lantai 2. Kita lanjut atur access point-nya. Klik config, terus kita klik port 1-nya. Kemudian kita ganti SSID-nya dengan lantai 1. Kita ganti jadi 1. Terus keamanannya pakai WPA PSK dengan sandi 1234. Ini sudah on. Kemudian di access point 1-nya kita config port 1, kemudian SSID-nya ganti jadi lantai 2, terus ini 6, terus 1 2 3 4 1 2 3 4. Ini sudah on. Tutup. Kemudian kita sambungkan ke semua access point. Kita coba di perangkat laptop PT, terus kita ini matikan dulu, terus ini dibuang dan diganti dengan ini. Setelah selesai kita on kan kembali. Terus desktop PC wireless connect, terus refresh. Kita konekkan ke tadi kan pakai lantai 2, sekarang kita pakai konekkan ke lantai 2 sama seperti tadi. Passwordnya 1234. Terus connect. Oke, ini udah nyambung. Kita coba juga di PC. Kita ini matikan dulu, terus ini dibuang, diganti kayak tadi, terus kita on kan kembali. Terus desktop PC wireless connect, refresh dulu, terus kita konekkan sama di lantai 2 juga. Connect, passwordnya 1234. Connect, tutup. Nah, itu juga udah nyambung. Sekarang kita coba di smartphone. Kita config ke wireless, terus di SSID-nya ganti jadi lantai 2 karena tadi menggunakan lantai 2. Terus WPA PSK sandinya 1234. Kita lihat apakah sudah on atau belum, dan kita tutup. Nah, itu sudah nyambung ya. Lanjut ke lantai 1. Kita coba di laptop, sama seperti tadi, dimatikan dulu, ini dibuang, terus diganti dengan ini. Kemudian kita on kan kembali. Desktop PC wireless connect, refresh dulu. Kemudian ini kita konekkan ke
lantai 1 karena ini menggunakan access point di lantai 1. Connect. Sekarang 1 2 3 4 1 2 3 4 connect. Nah, itu udah kelihatan. Sekarang di smartphone, terus config, terus wireless, kita ganti defaultnya SSID-nya ganti menjadi lantai 1. Terus WPA-PSK sign-nya 1 2 3 4 1 2 3 4. Kita lihat dulu on, terus tutup. Nah, ini udah nyambung ya. Terus kita lanjut ke tablet, terus config sama seperti tadi wireless, SSID-nya ganti jadi lantai 1, terus WPA-PSK 1 2 3 4 1 2 3 4 on, terus tutup. Ke smartphone, config, wireless, terus SSID-nya diganti lantai 1, terus WPA-PSK 1 2 3 4 1 2 3 4. Kita lihat dulu on, terus ini sudah nyambung semua ya. Selanjutnya kita atur dulu routernya di router lantai 1 itu pakai FA-0/0. Terus kita klik SLI, terus kita masukkan kodenya. Ini kita dulu, terus enter lagi, enable, enter, config terminal, enter, int FA. Kayak tadi kita ini menggunakan dari router ke switch BT, kita menggunakan FA0/0. Jadi di sini kita tulis 0/0, enter, kemudian kita kasih IP DHCP, or kita kasih nama dengan lantai 1, enter, kemudian IP jaringannya yaitu network 192.168.1.0. kemudian subnet busnya kita 255.255.255.0. ini kita menggunakan kelas C. Kita enter, terus IP routernya yaitu default router 192. Ini sebagai IP routernya nanti ya, 168.1.1. ini harus satu kelas dengan jaringannya ya. Kemudian kita atur DNS servernya, kita pakai 8.8.8.8. kemudian kita enter, kita tutup, exit lagi, kemudian Ctrl C, right, enter, oke. Kemudian kita config ke fast ethernet 0 yang tadi IP addressnya 192.168.1.1 subnet mask, terus di on, tutup. Ini sudah hijau ya. Kita lihat jalur router ke switch yaitu menggunakan FA0/0. Kita SLI, kemudian kita ini masukkan kode 0, enter, terus enter, enable,
terus enter, config terminal, enter, terus int fa. Kita lihat dulu. Nah, yang tadi kan menggunakan fa 0 garing 0, kita pakai 0 garing 0, enter, terus IP DHCP nya pool kita kasih nama lantai 2, enter, terus network ID nya yaitu network spasi 192.168. Yang tadi kan pakai 1, sekarang pakai 2.0. Terus subnet masknya sama 255.255.255.0. Enter. IP routernya yaitu default router spasi 192.168. Nah, ini kan harus satu kelas ya dengan jaringannya, seharus sama-sama 192.168.2.0, tapi sekarang ini kita pakai 1, enter. DNS server spasi kita pakai 8.8.8.8 sama kayak tadi, enter. Kita exit, enter, kita exit lagi, enter, Ctrl C, terus right, enter, oke. Kita ke config, terus ke fast Ethernet 2. Tadi kan menggunakan fast Ethernet 2 ya, terus kita masukkan IP addressnya 192. Yang tadi itu 168.2.1. Nah, subnet max-nya terus kita on kan, kita tutup. Nah, itu kan sudah nyambung. Kita lakukan juga di setiap router itu pakai serial 2 ya. Di serial 2 terus kita masukkan IP addressnya 192.168.10.1. terserah mau dikasih apa subnetnya juga jangan lupa. Terus di router satunya juga kita di serial 2 kita masukkan 192.168.2.10 pakai 2 biar sama ya kayak yang tadi. Terus kita sambungkan dari server ke router lantai 2. Kita lihat dulu ini menggunakan jalur seperti apa dari router ke server, yaitu menggunakan FA 0 garing 0. Kita atur di routernya, config di fast Ethernet 0 garing 0, kita masukkan IP-nya 192.168. Jangan samakan yang tadi ya kan pakai 10, sekarang pakai 20.1. Kita subnet max on, terus deh. Nah, ini sudah hijau semua. Sekarang kita atur di servernya. Kita config di desktop IP configuration, kita masukkan 192.168.20.2. harus sama jalur kayak yang tadi. Subnetnya kita ganti default gateway nya yang dipakai router tadi ya. Kita lihat fast Ethernet 0 oke, itu pakai 192.168.20.1. Oke, kita ke service, terus di indeksnya kita edit dulu
biar nanti kalau dipanggil tampilannya lebih menarik. Kita ganti jadi lantai 1, bawahnya lagi kita ganti jadi lantai 2. Terus yang ini dihapus aja, di bawahnya juga ini dihapus aja. Terus yang ini kita ganti juga jadi luas jaringan enterprise dan sensor kabel. Oke, di bawahnya ini juga diganti jadi welcome to Zakia Home. Terus ini juga diganti jadi simulasi jaringan wireless Zakia Home. Oke, kita save, yes, kita tutup. Nah, kita atur dulu bagian CLUD PT ini, bagian menggunakan jalur seperti apa. Ini menggunakan Ethernet 6, ini satunya kita lihat dulu menggunakan mode 4. Kita klik, kita ke DSL, terus kita lihat di sini menggunakan jalur apa? Ini menggunakan Ethernet 6 dan mode 4. Kita klik lagi, kita lihat udah betul ya, Ethernet 6 dan mode 4. Kita tinggal add, terus kita X. Selanjutnya kita lanjut ke proses peroutingan. Kita masuk ke router pertama di lantai 1, kita RIP dulu. Kita coba masukkan alamat jaringan di lantai 1. Kita lihat di salah satu laptop ini menggunakan 1.0. Kita add dulu 192.168.1.0. kita add. Selanjutnya kita lihat di lantai 2, IP nya yaitu 192.1.2.2. kita add lagi di sini, kita masukkan IP jaringannya yaitu 192.168.2.0. kita add. Kemudian kita masukkan IP dari router ke router, yaitu menggunakan jalur serial 2. Kita lihat yaitu 10.0, berarti kita add 192.168.10.0. kita add. Kemudian kita juga add di bagian server, jalur server ke router. Kita lihat di IP server yaitu 20.2. kita add lagi di router lantai 1 tadi, 192.168.20.0. ini jalur server ke router 2 ya, di router lantai 2. Kita masukkan juga, kita add juga di bagian router lantai 2. Oke.
kita ke RIP, kita add-kan semua yang ada di router lantai 1. Kita add 192.168.1.0. kita add, kemudian yang 192.168.2.0 kita add lagi. Lanjut kita add 192.168.10.0 add. Sama juga yang terakhir, yaitu 192.168.20.0 kita add. Nah, kita tutup juga. Kita coba simulasikan, kita coba kirim pesan ya dari smartphone ke smartphone di lantai 1. Ternyata ini sukses. Terus kita coba dari laptop ke PC. Nah, sukses. Terus kita coba dari router lantai 2 ke lantai 1. Sukses juga. Kita hapus dulu. Terus dari server ke router lantai 2, terus dari server ke lantai 1, sukses juga. Kita coba di lantai 2 ke lantai 1. Nah, ini kenapa valid? Kita coba lagi dari yang tadi, dari laptop lantai 1 ke laptop lantai 2. Kita coba dari lantai 2 ke lantai 1, kita lihat. Nah, sukses. Kita delete lagi, kita coba lagi dari lantai 2 ke lantai 1. Nah, sukses. Berarti yang tadi sukses ya. Terus kita coba ping, kita lihat dulu IP smartphone lantai 1 yaitu 1.3. kita ping dari PC lantai 2 ke smartphone lantai bawah. Kita ping dari PC lantai 2 ke desktop, terus command prompt kita ping 192.168.1. Lupa ada tadi, kita lihat lagi 1.3. oke. Ping 3 enter. Voice out, tapi ini replay. Oke, kita coba lagi pin 192.168.2.3. Nah, kan ini udah replay semua. Kita tutup. Kita coba ping dari tablet. Kita ping ke PC lantai 2, lihat ya. 2.3. oke. Kita ping tablet, dari tablet desktop Chrome, terus kita ping 192.168.2.3 meter. Oke, ini udah replay semua ya. Kita tutup. Kita coba panggil servernya. Sebelumnya kita coba dulu ini, coba dari smartphone ya, dari smartphone ke server. Nah, ini sukses. Nah, coba kita sekarang panggil server melalui web server dari smartphone. Web server, kita panggil IP-nya yang tadi. Kita lihat dulu 20.2. Oke.
tutup. Kita masukkan 192.168.20.2. Oke, kita go. Nah, ini tampilannya ketika sudah sukses memanggil server. Kita coba lantai 1, lantai 2. Oke. Apa ya, kita coba kasih nama dulu. Kita kasih nama ini. Oke. Kita kasih nama saya, nama Zakia. Shikotin, NIM 214113. Teknologi informasi. Oke. Kita ini belum ada nama-namanya, kita coba kasih nama juga nanti ya. Kita kasih judul dulu. Simulasi jaringan wireless lantai 1 dan lantai 2. Oke. Kita coba kasih nama dulu. Oke. Lagi. Oke. Kita kasih nama lantai 2, satunya juga lantai 1. Oke. Kita coba kasih nama kamarnya ini kasih nama ruang bermain. Ini juga kamar lantai 2. Ini kamar utama lantai 1. Terus ini juga kamar tamu. Satunya lagi kamar lantai 1. Oke.
Oke, kita rapikan dulu. Ini juga terjadi kesalahan, maaf. Saya percepat saja ya. Ini juga kasih nama kembali, kamar lantai 1. Yang di atas juga oke, kita rapikan. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari tutorial simulasi jaringan wireless lantai 1 dan lantai 2. Saya Zakia Rushkotin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.